Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya kepada hormat Ibu Ainun Budiati, selaku dosen pengampu mata kuliah Governansi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya Nazwa Meracansa dengan NIM 666124023 akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai e-government, yaitu untuk website Siakal Untirta. Oke, jadi secara umum e-government ini adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, transparansi, dan juga akuntabilitas layanan. Dalam hal ini penerapannya bertujuan untuk mempermudah mahasiswa, dosen, dan tenaga administrasi dalam mengakses layanan akademik secara online. Tahap pertama ini adalah informasi, yaitu berfungsi untuk menyediakan informasi kepada pengguna secara online, seperti adanya frequently asked questions untuk menjawab pertanyaan seputar layanan dan akademik. Lalu juga ada update berkala, kontak layanan, dan juga versi bahasa Inggris agar informasi mudah diakses oleh semua pihak. Tahap kedua adalah komunikasi, yaitu membuka interaksi dua arah antara pengguna dan juga institusi. Misalnya adanya layanan pengaduan dengan respon yang cepat dan juga efektif, form kontak yang aktif, ataupun waktu respon dalam rentang waktu sesuai standar, yaitu minimal 2 minggu dijawab. Tahap ketiga adalah transaksi untuk melakukan layanan secara langsung melalui sistem digital, contohnya pembayaran online yang terintegrasi sehingga pengguna tidak harus melakukan proses administrasi secara tatap muka. Selanjutnya, e-government Untirta melalui Siakang ini menurut saya sudah berada pada tahap transaksi. Artinya sistem ini tidak hanya menyediakan informasi tetapi juga sudah memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai layanan akademik dengan proses pembayaran yang terintegrasi, status real time, dan juga keamanan terjamin. Pertama, pada bagian layanan transaksional, Siakang memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk melakukan proses administrasi langsung melalui sistem. Contohnya bisa dilihat kalau Siakang ini terdapat portal pembayaran uang kuliah, pengisian KRS online, input nilai, serta pengajuan cuti akademik. Kedua, pada bagian informasional, Siakang juga menyediakan berbagai informasi penting yang dapat diakses mahasiswa seperti jadwal kuliah, nilai, dan tata cara pembayaran. Ini menunjukkan bahwa sistem tetap menjalankan fungsi penyedia informasi secara terbuka dan mudah diakses. Ketiga, pada bagian integrasi, Siakang juga sudah terhubung dengan sistem perbankan seperti BNI, PTN, dan bank lainnya. Ini memudahkan pembayaran secara langsung, mempercepat verifikasi, serta membuat proses administrasi lebih efisien. Nah, di sini ada beberapa bukti fitur Siakalnya. Fitur pertama itu adalah registrasi mata kuliah atau KRS secara online, sehingga mahasiswa dapat mengisi KRS lebih cepat tanpa harus mengantri. Kedua, akses nilai dan transkrip sementara, yang memudahkan mahasiswa untuk melihat hasil studi serta meningkatkan transparansi akademik. Ketiga, pengumuman terpusat pada notifikasi, sehingga informasi kampus dapat diterima lebih cepat. Dan keempat, ada formulir administrasi digital seperti cuti dan beasiswa, sehingga proses administrasi lebih rapi dan terdokumentasi. Manfaat utamanya adalah mengurangi birokrasi manual, menyediakan rekam jejak digital, dan juga memudahkan akses layanan selama 24 jam. Lalu di sini ada mind map solusi pragmatis untuk mengatasi digital divide di Indonesia melalui 4 aspek utama. Yang pertama ada connectivity, yaitu memperluas internet desa dan wifi publik agar masyarakat memiliki akses jaringan. Dan yang kedua devices, yaitu menyediakan perangkat digital yang terjangkau atau melalui donasi agar masyarakat bisa terhubung. Ketiga ada skills, yaitu meningkatkan literasi digital dan pelatihan bagi guru serta masyarakat agar teknologi dapat digunakan dengan baik. Dan yang juga keempat ada services, yaitu menyediakan layanan digital yang mudah diakses seperti aplikasi offline dan juga bahasa lokal. Lalu ini ada contoh inisiatif yang berhasil. Pertama, jaringan desa dan wifi publik untuk memberikan akses internet bagi pendidikan dan administrasi. Yang kedua, pelatihan literasi digital bagi pelajar dan juga tenaga pengajar agar lebih mampu menggunakan layanan online. Ketiga, kerjasama publik atau swasta melalui subsidi daun jasa perangkat dan integrasi sistem dari mitra industri. Jadi pengurangan kesenjangan digital ini membutuhkan kolaborasi antara akses internet, peningkatan kemampuan masyarakat, dan juga dukungan berbagai pihak. Selanjutnya kita analisis principle and trust, yaitu simple atau kemudahan akses. Menunya mudah dipahami, terlihat dari fitur utama seperti KRS dan juga KHS yang ditampilkan dengan jelas, sehingga pengguna tidak bingung saat mencari layanan dan juga dapat mengakses menu dengan mudah. Selanjutnya cukup sederhana, berarti mahasiswa ini dapat cepat beradaptasi dengan sistem karena tampilannya sederhana dan juga mudah digunakan dan dapat diakses di berbagai perangkat. Lalu juga namun masih ada tantangan dan rekomendasi, yaitu desain UI UX yang masih terlalu sederhana dan belum modern. Karena itu perlu meningkatkan tampilan mobile serta penambahan panduan interaktif seperti video singkat. Prinsip yang kedua yaitu transparan atau keterbukaan, yaitu menilai apakah informasi tersedia, mudah diakses, dan juga prosesnya dapat diverifikasi. Bukti transparansinya pada Siakang terlihat dari tersedianya akses nilai online, pengumuman resmi, jadwal kuliah, serta riwayat pendaftaran bagi pengguna yang berwenang. Selanjutnya, data akademik terbuka karena mahasiswa ini dapat langsung melihat nilai dan status akademiknya melalui sistem. Hal ini memudahkan pengguna memperoleh informasi secara cepat dan juga mandiri. Selain itu, sistem juga memberikan kepastian informasi karena mahasiswa ini tidak perlu menunggu proses manual dari admin untuk mengetahui data atau perkembangan layanan akademik. Yang terakhir, kita menganalisis prinsip kecocokan, yaitu menilai apakah sistem sesuai dengan konteks dan juga kebutuhan pengguna. Pada segmentasi pengguna, berarti sistem ini membedakan jenis penggunanya berdasarkan peran dan juga kebutuhannya. Di Siakang ini, mahasiswa membutuhkan fitur seperti KRS, KHS, jadwal, dan juga pembayaran. Dosen membutuhkan fitur input nilai, presensi, dan juga data kelas sementara. Staf administrasi ini membutuhkan fitur pengelolaan data akademik dan juga layanan administrasi, sehingga fitur dan tampilannya perlu menyesuaikan tiap pengguna. Selanjutnya juga sistem relevan dengan pengguna karena membantu mahasiswa dan dosen menjalankan aktivitas akademik dengan layanan yang cepat dan juga praktis.
Selain itu, Caksiakang juga sesuai kebutuhan akademik karena mendukung KRS, KAS, dan juga administrasi secara online, sementara dosen dapat menginput nilai dengan lebih efisien. Oke, untuk kesimpulan, secara umum ini Cakang sudah berada pada tahap transaksional karena layanan utama seperti registrasi, KRS online, nilai, dan juga pengumuman sudah dapat diakses secara digital dan berdampak langsung pada kebutuhan mahasiswa. Namun, sistem ini masih perlu pengembangan terutama pada integrasi antar layanan serta peningkatan kualitas pelayanan agar lebih efektif, cepat, dan nyaman digunakan. Rekomendasi yang dapat dilakukan dalam waktu dekat adalah audit UX, penyediaan panduan singkat bagi pengguna, dashboard transparansi, integrasi layanan pembayaran, serta program pelatihan digital di lingkungan kampus. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Cakang ini telah menunjukkan implementasi e-government yang baik karena mampu mempermudah layanan akademik secara online. Kedepannya, pengembangan berkelanjutan penting dilakukan agar sistem ini semakin modern, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Baik, jadi itu saja paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.